Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak dan Ibu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan saya memperkenalkan diri, tapi sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin memberi pantun dulu untuk Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa. Jalan-jalan ke kota Makassar, jangan lupa membeli sutra. Sutra dipakai, indah dipandang. Jangan kita saling memandang kalau tak kenal nama. Saya Andi Sahraini Dentene SPT MSI. Saya lahir di Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 19 Juli 1971. Saya menyelesaikan sarjana saya pada tahun 1996 pada jurusan peternakan Fakultas Pertanian Universitas 45 Makassar, dan pada tahun 2014 saya menyelesaikan magister dan saya mengambil manajemen sumber daya manusia di manajemen sumber daya manusia di Universitas Bosowa, dan sekarang saya mengabdi menjadi seorang wijaiswara di PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Selanjutnya Bapak dan Ibu peserta, saya berharap Bapak dan Ibu juga memperkenalkan diri, dan saya mau meminta kepada peserta yang berada di sebelah kanan saya untuk mulai memperkenalkan diri. Andi Dalaule, saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantai. Saya Ranti Pranata Komputer di Dukcapil Kabupaten Maros. Saya Yusril dari Dinas PU Kabupaten Maros. Agar kelas ini lebih semangat lagi untuk belajar, saya ada yel-yel untuk Bapak dan Ibu. Kalau saya mengatakan salam sehat, Bapak dan Ibu membalas dengan ASN unggul, berintegritas, melayani dengan hati. Bagaimana Bapak dan Ibu? Siap? Oke. Bapak dan Ibu, saya harap untuk berdiri. Salam sehat, ASN unggul, berintegritas, melayani dengan hati. Salam sehat. ASN unggul, integritas, melayani dengan hati. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, pada saat ini kita akan membahas tentang pelayanan publik dengan pokok bahasan praktek etiket publik. Nah, tujuan daripada materi praktek etiket pada pelayanan publik ada dua, yaitu pertama, setelah Bapak dan Ibu mempelajari atau setelah kita berdiskusi tentang materi ini, Bapak dapat mendeskripsikan, dapat menggambarkan atau dapat menjabarkan tentang apa itu etiket di dalam pelayanan publik. Dua, setelah Bapak dan Ibu berdiskusi, kita dapat memberikan contoh dan melakukan praktek etiket pada pelayanan publik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita bahas dulu tentang apa itu deskripsi tentang etiket dalam pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka tugas dan fungsi seorang ASN ada 3. Yang pertama, ASN itu memberikan pelayanan kepada publik. Kedua, melaksanakan kebijakan publik. Dan yang ketiga, perekatan pemersatu bangsa. Nah, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka kita harus mengetahui etiket dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau stakeholder lainnya. Karena ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah etiket dan etika itu sama? Bagi saya, etiket dan etika tidak sama. Bagi saya, etiket dan etika itu sama. Baik, untuk menyamakan persepsi kita, karena tadi ada peserta, Ibu Ranti mengatakan tidak sama Bu, Pak Yusril mengatakan sama Bu. Nah, baik, untuk menyamakan persepsi kita tentang apa itu etiket dan apa itu etika,
Maka kelas ini akan saya bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang etiket dan perbedaannya dengan etika. Dan kelompok dua akan membahas tentang etika dan perbedaannya dengan etiket. Saya Andi Daulaule mewakili kelompok 1. Bagi saya pengertian etiket adalah aturan, sopan, santun, dan tata cara. Pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etiket berasal dari bahasa Prancis, bersifat relatif dan memandang manusia dari lahiriah saja. Saya Yusril mewakili dari kelompok 2. Menurut kami pengertian etika adalah cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik dan menghindari tindakan yang buruk. Etiket berasal dari bahasa Yunani, berarti absolut dan memandang manusia dari batiniah. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk satu yang berdiskusi begitu bagus, sangat berapresiasi sekali, dan dari hasil diskusi itu kita bisa mengetahui bahwa ternyata etiket dan etika itu berbeda walaupun ada persamaannya. Nah, persamaannya itu masing-masing melihat manusia dari sisi moral atau sopan santun ya. Jadi etiket dan etika itu berbeda. Dari bahasa, etiket berasal dari bahasa Prancis dan etika berasal dari bahasa Yunani. Etiket itu bersifat relatif, artinya berlaku dalam lingkungan tertentu. Contohnya, apabila di suku Padang atau orang Padang mengatakan iyo, itu adalah bahasa sangat sopan. Sementara di suku Bugis Makassar, apabila orang berkata iyo, itu dikatakan tidak beretiket atau tidak sopan. Nah, sedangkan etika itu bersifat absolut. Baik, Bapak dan Ibu, dalam memberikan pelayanan yang baik dan beretiket, ada hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Pertama, sikap dan perilaku pada saat Bapak dan Ibu memberikan pelayanan. Artinya, Bapak dan Ibu harus sopan dan santun dalam memberikan pelayanan. Kedua, ekspresi wajah. Nah, ketika Bapak dan Ibu memberikan pelayanan kepada masyarakat, ekspresi wajahnya Bapak dan Ibu harus menyenangkan. Yang ketiga, berpenampilan bersih ya. Bapak dan Ibu ketika melayani tamu harus berpenampilan bersih, dan bagaimana cara berpakaian Bapak dan Ibu harus sopan, harus tampil dengan bersih dan tidak kusut. Cara Bapak dan Ibu berbicara itu harus jelas ya, jangan memberikan keterangan kepada masyarakat yang terlalu bertele-tele. 6. Bisa mendengarkan. Apabila ada masyarakat yang harus dilayani, maka dalam memberikan keterangan atau dalam mendengarkan apa keluhan masyarakat, itu kita harus mendengarkan dengan cermat. Dan keenam adalah cara bertanya yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, di samping itu ada 6 kata kunci di dalam melaksanakan atau menerapkan etiket yang baik di dalam memberikan pelayanan, yaitu atensi ya. Atensi itu adalah memberikan perhatian kepada masyarakat. Kedua, senyuman kita harus selalu tersenyum dalam kondisi apapun. Ketiga, itu kita harus memberi salam, berkata tolong apabila memang ada yang kita dibantu oleh seseorang, kita harus belajar untuk berkata tolong. Dan keenam, berkata maaf apabila kita memang salah atau kita merasa kita salah, atau ada yang merasa bahwa kita tidak nyaman dalam memberikan pelayanan. Dan keenam, berkata terima kasih. Sebagai seorang ASN, calon pemimpin bangsa, Bapak dan Ibu juga harus mengetahui apa sih dasar-dasar daripada etiket. Ada yang bisa memberikan pendapat di dalam kelas ini, apa dasar-dasar etiket? Saya Bu Ranti. Oh, silakan Ibu Ranti. Oh, Ibu Ranti ingin memaparkan pendapatnya tentang dasar-dasar etiket. Dasar-dasar etiket pelayanan yaitu 1. Politenes adalah bersikap sopan dan santun. 2. Respectful yaitu sikap menghormati dan menghargai. 3. Kooperatif adalah sikap suka menolong dan membantu orang lain. 4. Intensif adalah sikap penuh perhatian. 5.
toleransi, sikap sikap tenggang rasa. 6. Informatif, yaitu sikap ramah. 6. Self control, mampu menguasai diri. Kita upload dulu untuk Anda yang telah semakin biasa memberikan pendapat tentang dasar-dasar etiket. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita berdiskusi dan mengetahui tentang apa itu etiket, apa itu dasar-dasar etiket, hal-hal apa yang perlu kita lakukan pada saat kita melakukan praktik etiket pada masyarakat, maka sesi berikutnya adalah prakteknya. Ya, contohnya sebenarnya banyak contoh-contoh yang kita harus simulasikan, tetapi karena waktu juga maka hanya satu yang saya ingin kita diskusikan atau kita praktekkan atau kita mensimulasikan tentang praktek menerima tamu dalam masa normal dan masa normal. Baik, di dalam kelas ini saya akan kembali membagi dua kelompok. Kelompok pertama akan mensimulasikan tentang praktek etiket menerima tamu pada masa normal sebelum ada COVID, dan kelompok dua akan membahas atau akan mensimulasikan tentang praktek etiket menerima tamu pada masa new normal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya Bu, saya ingin ketemu dengan Pak Camat Bu. Oh iya, tunggu ya Pak. Nanti saya panggilkan dulu. Silahkan duduk Pak. Oke Bu, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bu, sebelumnya saya periksa dulu. Oh iya, normal Bu. Mari silakan cuci tangan dulu. Ya, kasih. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau ketemu Pak Camat. Oh iya, mari duduk dulu Bu. Sebentar Ya, saya makasih. panggilkan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya dalam mensimulasikan praktek etiket pelayanan tamu dalam masa new normal dan pada masa saat sekarang atau new normal yang masa pandemi. Bapak dan Ibu, pada sesi berikutnya yaitu akan ada evaluasi ya Bapak dan Ibu, dan jawaban dari evaluasi ini Bapak dan Ibu bisa kirimkan melalui WA saya dengan nomor 085 219 067 757. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri, saya meminta salah satu dari peserta untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang kita praktekkan atau kita diskusikan pada hari ini. Saya Bu Anida Lauleng. Kesimpulan dari hasil materi ini bahwa seorang ASN senantiasa menerapkan etiket yang baik dalam memberi pelayanan pada masyarakat. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga diskusi kita bernilai manfaat dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.